satunya bernama hidayah, nanti ada ilham, ada fadilah, ada maunah, ada karomah, ada wahyu. Ini bukan supply-nya Allah beda, supply-nya Allah sama, yaitu hidayah. Tapi prosesormu itu yang menentukan kamu cuma dapat ilham. Kalau prosesormu agak lebih tinggi RAM-nya, ya, kamu bisa dapat fadilah. Lebih tinggi lagi Pentium piro saiki. Harddiskmu tidak hanya MB, tidak hanya gigabyte, tapi sudah tera, maka kamu akan dapat menangkap yang di atasnya. Jadi yang dikasih Allah itu sama, udah tinggal ambil. Saya ngomong begini tidak untuk pamer kepada Anda, karena saya tidak pernah berpikir. Saya cuma nyetel mesin ini karena Allah mempekerjakan otak saya melalui akal. Akal itu hanya hidup kalau ada gelombang-gelombang, katakanlah gelombang elektromagnetik dari Allah, yang kemudian dulunya saya cuma menangkap satu slogi yang namanya ilham. Semua seniman kan butuh inspirasi ya, Dang. Mana Dadang tadi? Kamu itu tanya hilang lagi. Dadang ini nanti soal nanti saya tunjukkan siapa aslinya dia ya. Benar tidaknya Islam kafahnya nanti saya kasih tahu. Dan orang macam dia memang orang harus dihormati setinggi Anda menghormati setan. Nanti Dang, tenang Dang, nanti. Tapi pokoknya gitu Mas. Jadi sekarang Anda suatu hari punya ide pagi-pagi bangun tidur atau pas beol kayak Bu Beben tadi, sama dengan saya, semua dari Allah itu piar. Setelah kita buang kotoran itu daya serapnya menjadi lebih tinggi. Sejak kemarin sudah ada Allah kasih gelombang ini. Cuman prosesor kita tidak, jadi banyak damage, harus di-defrag, harus di clean up. Kalau Anda sudah cleaning up, maka Anda akan menerima lebih banyak. Meskipun Allah kasihnya terus menerus sama. Jadi Allah tuh kasih hidayah itu terus menerus tanpa batas. Cuman orang sekarang seniman aja ngomong inspirasi bahasa Indonesianya ilham. Ilham aja nggak diurus beneran. Dipikir ilham itu kamu cari terus dapat. Enggak. Ilham itu sudah jelas ada. Kamu tinggal membangun software, kamu akan jadi programmer hidupmu sendiri kamu. Maka kamu akan dapat ilham. Software saya lebih tinggi kompatibilitasnya, saya akan dapat fadilah, maunah, karomah, wahyu yang mungkin kita tidak mungkin. Karena kalau wahyu itu softwarenya dan hardwarenya harus Allah langsung yang memprogram dengan asisten-asistennya namanya Jibril. Makanya Muhammad dibersihkan dadanya. Sesungguhnya yang dibersihkan dadanya itu agar supaya dialektikanya dengan kepala itu menjadi refresh beneran. Dan setelah dibersihkan itulah dia mendapatkan wahyu. Bukan dibersihkan loh Muhammad. Muhammad ditingkatkan softwarenya, di refresh sehingga dia mendapat wahyu. Kita mungkin tidak akan dapat wahyu karena kita tidak bisa refresh sampai setinggi itu. Jadi cara berpikir itu sebenarnya fahami dulu struktur itu. Jadi saya tidak pernah, misalnya saya nulis sudah 40 tahun lebih, dan saya tidak pernah mikir selama nulis. Tanya sama Mas Hedi, ini pimpinan Gatra di belakang saya ini. Dia tahu dari dulu, kenal saya sudah 30 tahun lebih, dan dia tahu saya nulis itu tidak pernah mikir. Tak tulisnya dak gitu dok. Karena yang bekerja bukan saya. Kan otak saya bukan saya. Saya kan saya, otak saya kan tangan saya bukan saya. Tangan saya ya tangan saya. Ngerti ya? Ngerti ya? Maka otak saya juga bukan saya. Maka saya tidak lelah. Saya makian kayak gini nih terus sebulan entah berapa kali sampai pagi tidak lelah. Kenapa? Karena saya tidak ikut bekerja. Saya mempekerjakan onderdil-onderdil yang sudah disiapkan oleh Allah. Yang ada yang langsung Allah program, ada yang saya harus bekerja sama untuk memprogram. Ini kalau mau ruwet deh. Kalau mau ruwet. Tapi kalau Anda tidak mau ruwet, kalau Anda tidak paham ini juga nanti kejebak-jebak. Kejebak-jebak itu artinya Anda gampang gumun, gampang wali. Akhirnya Anda ikut tur
untuk mengunjungi wali ke-10 Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Terus sekarang ada Wali Songo Jawa Timur. Jadi Wali Songo Jawa Timur itu berarti Sunan Kudus ndak ikut, Sunan Kalijogo ndak ikut, Sunan Gunung Jati ndak ikut, Sunan Muria ndak ikut karena mereka Jawa Tengah. Ini Wali Songo Jawa Timur, jadi kurang 4. Jadi didolek-dolek no papat iki sapa diwalek-walek no lah. Kiai sopo, Kiai sopo, Kiai sopo. Nah, zaman dulu parameter wali itu jelas la ya'riful wali ilal wali. Sekarang yang menentukan siapa wali siapa bukan travel bureau. Travel bureau itu pun siapa wali siapa bukan yang 9 orang ini ditentukan berdasarkan praktisnya bis mencapai tempat itu. Jadi wali sekarang berdasarkan jalan raya. Kalau jalan rayanya bisa dilewati bis jadi wali dia. Nah jadi kalau dulu la ya'riful wali ilal wali, sekarang la ya'riful wali ila travel bureau. Nah kamu kejebak-jebak nanti tertipu-tipu. Ada orang sengsara sedikit diangkat-angkat,